Hey, what's up guys? Oke, mungkin di video kali ini aku nggak akan membahas tentang sesuatu kayak biasanya. Karena di video kali ini aku hanya ingin berbagi tentang curhatan yang pernah kalian ceritakan di DM Instagramku. Yang kayak biasanya itu. Lalu seperti apa curhatan kalian itu? Tanpa panjang lebar, inilah dia. Story time. Takutnya gini, deketin temannya malah dikirain suka sama temennya. Hahaha. Kan pertanyaan sederhananya adalah kenapa lu harus deketin temennya? Kan yang pengen lu PDKT-in bukan dia. Ya kalau misalnya lu pengen PDKT, langsung aja ke target gebetanmu kan? Karena pada dasarnya kalau lu berharap PDKT ke temennya dulu, lalu kamu berharap dia akan membantumu ketika PDKT ke gebetanmu, itu kan sama aja dengan lu berusaha untuk nyogok dia cuy. Dan bakalan penuh dengan hal-hal fake. Jadi daripada repot, ya langsung aja ke target utama. Story time. Gue pacaran 7 tahun, putus sudah 3 tahun, dan dia udah punya cewek baru dan bucin ke ceweknya. Tapi gue belum terima, gimana ya bang? Pertanyaannya, dia mau bucin sama pacarnya, itu kan bukan urusan lu. Kalau misalnya lu gak bisa terima, terus lu mau ngapain? Lu mau bilang kalau lu bisa nge-treat lebih baik daripada ceweknya? Percuma, lu udah gak ada di pikirannya, jadi buat apa? Jadi kalau misalnya aku jadi lu, aku lebih baik belajar untuk terima kenyataan kalau dia memang bukan siapa-siapa aku lagi. Story time. Dia katanya bener sayang sama saya. Besoknya posting jalan sama yang lain. Antara bingung sama lucu. Gak percaya aja sih. Pagi ngomong apa, sore udah berubah. Tapi aku ketemu, tetep biasa aja. Senyum dan ngobrol kayak tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya, lu udah tahu kok dia bikin sakit buat lu. Tapi kenapa masih diterusin? Yang bego siapa? Ya sorry kalau kasar, karena aku benci dengan tipikal orang seperti ini. Karena aku banyak mendengarkan curhatan dengan model seperti ini. Banyak kan dengan tipikal orang seperti ini, ketika dibilang untuk move on, mereka akan bilang, aku masih sayang dia kok, makanya aku susah untuk move on. Memang terkadang rasa sayang itu bikin kita bego, tapi setidaknya kita harus tahu sayang itu bikin kita sakit atau enggak. Dan kalau misalnya kalian udah tahu itu bikin sakit dan kalian tetap bertahan di posisi seperti itu, pertanyaannya adalah, mungkin ada yang salah dengan cara mencintai kalian. Kenapa aku bisa bilang itu salah? Karena kalau rasa mencintai orang lain itu lebih besar daripada mencintai diri kalian sendiri, itu adalah kesalahan yang paling besar. Story time. Bang, katanya dia pengen fokus kuliah dulu. Kalau mau deket-deket aja, kalau mau berteman ya berteman aja. Terus ketika gue chat ke dia beberapa hari kemudian, dia malah kesel ke gue. Terus gimana bang? Tolong dijawab ya. Kalau mendengar curhatan itu, sebetulnya aku pernah melakukan hal seperti itu. Mungkin terjadi sekitar waktu kuliah awal dulu, belum aku mengenal LOA dan godlike. Hal yang aku pahami setelah aku mengalami kejadian itu dan aku menerapkan LOA dan godlike, semakin kita kejar saat PDKT, atau mungkin kita pepet terus cewek itu, atau mungkin gebetan kalian, semakin menjauhlah dia. Jadi pada dasarnya kalau PDKT ya biasa aja. Kayak main layang-layang itu loh, tarik ulur, jangan lu pepet terus. Kalau lu pepet terus, ya dia bakalan ilfil dong. Story time. Tapi gue belum berani ngechat dia. Nanti kalau di blog gimana? Tamat sudah. Ya mungkin di sini kita mungkin beda prinsip ya. Ya kalau prinsip adalah aku lebih baik mencoba. Masalah ditolak atau enggak, atau mungkin diblokir atau enggak, itu masalah nanti. Karena itu resiko. Karena dibalik mencoba, siapa tahu diterima kan. Ya karena pada dasarnya kalau kamu mungkin takut untuk ditolak atau mungkin takut diblokir, ya jangan PDKT. Ibarat kalau misalnya kamu mau bisnis tapi takut rugi, ya jangan berbisnis. Ya gitu sih logikanya kalau aku. Story time. Mas, gimana ya cara ngungkapin ke mantan mau balikan biar nggak gengsi? Menurut aku, gengsi tercipta karena pikiran kita sendiri. Tercipta karena kita nggak mau mengakui diri kita kalau kita tuh butuh dia. Jadi pada dasarnya, kalau kamu pengen membuang rasa gengsimu, ya akuilah dirimu sendiri kalau kamu memang butuh dia. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena itu adalah obatku ketika aku mungkin merasa gengsi untuk melakukan sesuatu. Story time. Ya saran aja nih, nggak perlu ngeblok semua sosial media mantan.
Nggak enak tahu, pas bahagia nggak ada yang nonton. Menurut aku ada benernya dan ada salahnya. Oke, mari kita bahas benernya dulu. Kalau kamu ngeblok mantan, dia jelas gak akan tahu gimana keadaanmu dan aktivitas kamu. Tapi kalau kita bahas dari sisi salahnya adalah tidak semua orang itu kuat untuk tidak mengeblok mantannya. Ada yang lihat postingan mantannya langsung baper dan galau seharian. Ada yang bahkan langsung nangis. Jadi pada dasarnya kalau kamu merasa damai dengan ngeblok mantan, ya udah lakuin aja. Karena pada dasarnya nggak ada yang salah antara ngeblok dan nggak ngeblok. Karena menurut aku itu pada dasarnya tergantung bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Asik toh. Dan tentu saja buat kalian yang mungkin pengen cerita atau curhat, kalian bisa ikuti IG-ku di sini dan DM di sana, dan kalian bebas cerita apapun yang kalian mau. And that's it. And as always guys, be awesome.